Oke. Nah, ini adalah dari sisi manajemen ya. Jadi dari manajemen tadi kita sudah menjawab 3 pertanyaannya, semuanya green light. Sekarang kita akan sampai ke bisnis model. Oke. Nah, di bisnis model ini akan ada 3 pertanyaan. Apakah model bisnis dan produk itu bisa saya pahami dengan tingkat keyakinan yang tinggi ya? Artinya ini saya bisa paham apa enggak ya? Model bisnis ya akan selamanya akan kayak gitu ya. Cuman masalahnya kita bisa grasp model bisnisnya, ide model bisnisnya tuh seberapa yakin sih? Jangan-jangan kita tidak tahu sebegitunya gitu ya, sehingga tapi kita paksakan untuk investasi. Dan yang kedua adalah apakah model bisnisnya itu punya karakteristik yang baik, dan yang ketiga adalah apakah bisnis itu itu memiliki durable competitive advantage ya. Ini ketutupan webcam, makanya saya tadi agak dangak ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Apakah model bisnis dan produk itu bisa saya pahami dengan conviction yang tinggi? Tentu saja pemahaman saya akan beda dengan pemahaman misalnya CEO-nya Pak Kwon gitu ya, atau kompetitornya Pak Kwon ya. Tapi setidaknya bagi saya apakah cukup enggak ini ya untuk membuat saya itu punya keyakinan tinggi ketika saya investasi di Pak Kwon. Nah, saya ambil kutipan sedikit ya dari Peter Lynch. Apabila Anda tidak bisa menjelaskan ke anak berusia 10 tahun mengapa Anda memilih saham ini, maka seharusnya Anda tidak memiliki saham ini. Dan saya akan coba jelaskan ke teman-teman sekalian dan semoga saya bisa menjelaskan dengan baik ya. Nah, basically saya bagi menjadi 5 pertanyaan lagi, saya breakdown menjadi 5 pertanyaan lagi terkait dengan model bisnis dan produk. Pertama adalah apa sih inti bisnis dari Pak Kwon? Ya pasti bisnis properti tadi ya. Tapi dari bisnis properti tadi bagaimana model bisnis propertinya? Properti yang seperti apa? Apakah propertinya residensial, komersil, industri, atau seperti apa? Terus yang ketiga adalah bagaimana sih sebenarnya nature bisnis dari sektor properti ya? Apakah defensif, apakah cyclical, apakah naik turun, apakah lancar-lancar aja atau seperti apa? Kemudian yang keempat, bagaimana komposisi aset dari Pak Kwon ya? Kita bisa enggak tahu kira-kira komposisi aset Pak Kwon seperti apa? Dan yang terakhir adalah apakah produk dijual, apa saja produk yang dijual oleh Pak Kwon ya? Jadi bukan sekedar karena taunya mall maka kita hanya beranggapan Pak Kwon itu cuman menyewakan mall ya, tapi sebenarnya ada produk-produk lain dan berapa sih komposisi dari masing-masing produk tadi berkontribusi terhadap penjualan di Pak Kwon. Nah, saya akan mulai dari 2 pertanyaan pertama ya, apa inti bisnis dari Pak Kwon dan bagaimana model bisnis dari properti. Nah, jadi sebenarnya model bisnis dari properti itu adalah pertama, si properti itu harus punya yang namanya land bank atau tanah yang belum dikembangkan. Mereka harus beli ya, jadi land bank itu harus beli entah dari internal funding atau laba yang ditahan, ataupun dari hutang, ataupun dari right issue kalau ternyata kurang. Setahu saya Pak Kwon 2011 itu sempat mengadakan right issue untuk membeli land bank di daerah ataupun untuk mengembangkan kota Casablanca. Setahu saya ya sempat right issue sekali. Tapi most of the time mereka memang ada utang obligasi, tapi obligasinya tidak sebesar peers-nya ya, rasio obligasi terhadap equity-nya masih dibilang cukup rendah dan sebenarnya kas-nya juga tinggi ya. Nah, dari situ mereka membeli land bank dan memang land bank itu bisa dibilang bagi perusahaan properti semakin besar ya, semakin aman mereka ya karena ada lahan yang bisa dipunyai. Tapi saya juga kurang setuju ya kalau sebenarnya land banknya besar tapi tidak jalan-jalan proyeknya atau bikin proyeknya, mereka bikin master plan untuk mengembangkan daerah situ tapi ternyata gagal, ya juga percuma gitu ya. Yang saya lihat di sini land bank dari Pak Kwon pada saat ini itu tidak begitu besar, kurang dari 500 hektar ya. Beda dengan misalnya kompetitornya misalnya Intiland yang land bank itu di mungkin sekitar 1.800 hektar kayaknya ya, dan mereka ada di Intiland ada tanah di Maja, di Tangerang, di mana-mana ya, tapi proyeknya belum bisa direalisasikan sampai sekarang. Nah kalau Pak Kwon dengan land bank yang kecil tadi, mereka menemukan kayak semacam formula rahasia untuk bisa menggunakan land bank itu untuk membuat hunian-hunian vertikal ataupun mall ya yang ternyata bisa menghasilkan recurring income yang cukup tinggi ya kalau mall ya. Kalau di apartemen tadi mereka bisa dapat service charge ya. Jadi setiap orang yang beli apartemen di Pak Kwon pasti harus bayar bulanan kan ke manajemennya kan. Dan itu yang menurut saya tidak bisa ditiru oleh pemain lain. Nah, lanjut ya, setelah dari land bank mereka akan mengembangkan tanah ya. Jadi mereka nanti
mungkin akan mendatangkan misalnya ekskavator, kemudian akan nguruk tanahnya ya. Setahu saya di Surabaya Timur tuh tanahnya tuh tanah rawa, dulu di Laguna ya, tanah rawa, kemudian sama Pakuan diolah. Di Surabaya Timur bahkan ya, yang dekat dengan pantai itu bahkan dimasukkan pasir ya. Saya ingat dulu ketika saya menjadi pengawas di klaster San Antonio, itu harus tiang pancang 22 meter ya, karena tanahnya itu jelek sekali ya, tanahnya pasir gitu ya. Jadi biayanya agak bengkak untuk pondasi di situ, untuk rumah yang 2,5 tingkat kalau tidak salah ya pada saat itu. Nah, dari situlah setelah tanahnya itu sudah matang, maka opsinya ada dua ya. Opsinya itu akan dilakukan konstruksi ya, di mana ketika dikonstruksi itu mungkin ada konstruksi yang untuk rumah perumahan biasa ya, landed house, ataupun konstruksi untuk kondominium ya, high rise ya. Nah, opsi kedua adalah si Pakuan itu bisa membuat yang namanya retail mall ataupun office ataupun mungkin hotel gitu ya. Dan ini nanti yang model bisnisnya akan kita lihat ya, kira-kira berapa sih komposisi dari masing-masing produk tersebut. Oke, lanjut. Nah, bagaimana nature bisnis sektor properti ya? Jadi sebenarnya banyak orang yang cerita kalau beli properti itu tidak akan rugi, tanahnya selalu naik gitu ya. Saya dulunya sih karena masih polos ya setuju-setuju saja ya. Apalagi yang bilang itu ya orang tua saya yang memang mereka banyak investnya di properti gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir ya, setelah tahun 2016, 2017, bahkan teman saya, partner kerja saya, itu cerita, Dot, tanahku ada di Pakuan City. Belian po kalau seandainya kamu ada uang nganggur, habis tiap tahun buat bayarin manajemen fee-nya aja gitu ya. Dan ternyata tanahnya nggak naik loh harga per meter perseginya. Bahkan ada beberapa yang BU itu jualnya di bawah harga beli bahkan ya. Nah, jadi setelah saya belajar ternyata properti itu ada juga yang namanya siklus ya. Di mana siklusnya itu bisa jadi siklusnya itu awalnya harganya murah, kemudian naik dengan pesat. Itu sempat terjadi di sekitar 2010-2014. Saya ingat dulu ketika di 2009 saya lulus kuliah, saya jadi pengawas di pembangunan rumah di San Antonio, harga tanah di Pakuan City itu cuma sekitar kurang dari 5 juta per meter persegi. Sekarang harga klaster Grand Island di 2016-2017 itu 20 juta per meter persegi setahu saya ya. Tapi sekarang stagnan ya di 20 juta per meter persegi. Rasanya kok developer nggak mungkin kalau mengeluarkan klaster baru harganya di bawah harga yang lama, pasti nggak mungkin. Nanti dimarahin semua ya. Tapi mungkin di second market dan sebagainya harga tanahnya bisa jadi turun. Nah, kenapa kok itu terjadi ya? Karena memang properti itu industri yang cyclical dan sangat dipengaruhi sekali dengan supply dan demand, dipengaruhi oleh suku bunga, dipengaruhi oleh kebijakan dari pemerintah, dipengaruhi juga oleh daya beli masyarakat. Ketika terjadi pandemi, ya orang-orang tentu saja akan menunda pembelian-pembelian yang besar gitu ya. Pembelian rumah mereka akan tunda, kemudian mungkin yang kedua lagi ya, rumah mungkin yang paling ditunda ya. Mungkin mereka juga akan nunda kendaraan, mereka akan nunda beli ganti gadget, tapi mereka akan tetap membeli kebutuhan-kebutuhan yang bersifat consumer goods ya, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari tetap mereka akan beli, tapi untuk rumah ya bolehlah nunda nanti gitu ya. Sehingga pada saat pandemi ini juga lumayan kena hit sektor properti ini ya. Tapi harapannya yang namanya siklus itu pasti ada siklus atas, ada siklus bawah ya. Tidak mungkin seterusnya itu akan ada siklus bawah gitu ya. Akan terus kembali naik ya. Alasannya kenapa sih? Karena ya pertumbuhan penduduk di Indonesia masih positif dan lahan yang ada di bumi ini masih tetap ya. Jadi tetap akan ada siklus untuk balik ya. Nah, tinggal kita tunggu aja kapan ya. Oke. Lanjut. Bagaimana komposisi aset dari Pakuan? Nah, komposisi aset dari Pakuan adalah 35% working capital ya. Tadi working capital sudah dijelaskan oleh Pak Budi dengan luar biasa di hari yang kemarin, dan ada 65% fixed asset ya. Jadi ini sangat tipikal sekali untuk perusahaan properti, fixed assetnya itu lebih besar daripada working capital karena mereka harus ada land bank, aset real estate dan sebagainya. Nah, permasalahannya Pakuan ini unik ya. Jadi nanti kalau silakan teman-teman bandingkan dengan perusahaan properti peers-nya, Pakuan ini punya dari 65% ya, 45%-nya itu dominan di properti investasi. Setahu saya sekitar 15 triliun itu ada di properti investasi. Apa sih properti investasi?
ada mall TP1 sampai TP6, ada Supermall, Royal Plaza, semuanya itu masuk di dalam akun properti investasi hotel gitu ya, juga masuk di akun properti investasi. Dan properti investasi inilah nantinya yang berperan untuk menghasilkan recurring income, income yang setiap tahunnya terus-menerus ada, walaupun tidak ada penjualan ya, karena ini sifatnya pendapatan gitu ya, bukan menjual suatu produk. Oke, nah 12% itu ada di aset real estate ya, land bank dan sebagainya, dan 8% ini PPE yang bersifat mungkin mobil, kemudian kantor dan seterusnya ya. Jadi ini aset yang bersifat depresiatif, ya, PPE ini depresiatif, tapi 12% di real estate dan 45% di properti investasi ini harusnya sifatnya apresiatif ya. Karena harga tanah itu biasanya selalu naik ya. Tapi kalau harga bangunan itu sebenarnya depresiatif ya. Yang membuat properti ini naik kan sebenarnya tanahnya ya, bukan bangunannya. Bangunan perlu di maintenance dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, produk apa saja sih yang dijual oleh Pakuwon? Jadi yang dijual di Pakuwon itu ada dua, basically ya. Satu, semua produk dari properti investasinya ya. Ya, jadi mereka itu ada 50% ya, dan properti investasi seperti yang saya bilang tadi, mereka menghasilkan recurring income. Mereka menyewakan, mereka ada space rental di mall dan di office gitu ya. Jadi ketika kita lihat ke mall, kemudian ada banyak sekali tenan-tenan yang ada Starbucks, ada ini, ada itu gitu ya, mereka bayar ke Pakuwon. Kemudian dari service charge, Pakuwon ini enak ya, sudah jual apartemen, mereka masih bisa lagi nagih uang setiap bulannya ya untuk service charge dan sebagainya. Di office juga, di space rental mall juga. Kemudian ada hotel revenues, jadi dia bekerja sama dengan beberapa hotel. Detailnya nanti bisa dicek di laporan keuangan di ikatan perjanjian ya. Ada yang ikatan perjanjiannya seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Detailnya bisa dicek. Kemudian ada juga pendapatan lain-lain, utility, parking fee, dan seterusnya. Nanti kita akan breakdown lebih lengkap di belakang, tapi bayangkan ya, setahu saya untuk parking fee aja Pakuwon tuh bisa dapat 100 miliar loh untuk per tahunnya ya. Jadi lumayan luar biasa ya, dari kecil-kecil tadi utility bills, parking fee itu ya juga bisa mengcover sampai 9%. Nah, berikutnya adalah penjualan yang non recurring income ya, artinya tergantung dari produknya seperti apa. Kalau produknya tidak laku ya penjualannya akan turun. Kalau produknya laku ya naik. Kalau tidak ada klaster baru yang dibuka ya berarti akan turun di sini. Kalau kondominiumnya sudah habis semua, belum ada development lagi ya bisa naik dan turun. Tapi kalau yang di sebelah kiri ini akan selalu ada gitu ya, 50%, 50%. Ini menarik ya, karena kalau kita lihat peers-nya, setahu saya itu mungkin BSD ya, atau Lippo Karawaci ya, itu yang nomor 2-nya punya recurring income 20%. Ya, jadi sama peers itu sangat jauh sekali untuk level-level yang menghasilkan recurring income. Nah, lanjut, ini adalah revenue breakdown by project. Nanti bisa dicek secara detail di public expose ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada per klasternya seperti apa dan per mall-nya seperti apa. Tapi kalau kita lihat di sini, 62% itu memang revenue-nya itu dari Surabaya dan khususnya dari mall-mall yang ada. Kemudian 35%-nya itu dari Jakarta. Ya, kurang lebih seperti itu ya, 60, 40 atau 65, 35 masih di Surabaya. Jadi sebenarnya memang ya Surabaya ini benar-benar pas sekali ya, dia jadi raja mall-nya di Surabaya, dan nyaris mall yang bisa nyaingi Pakuwon di Surabaya ini mungkin apa ya? Mungkin Galaxy Mall mungkin ya kalau di timur, ataupun Ciputra World di tengah barat gitu ya. Sisanya nyaris dikuasai. Bahkan saya baru tahu 3-4 tahun yang lalu kalau Royal Plaza yang ada di Surabaya, mall yang mungkin bukan mall yang mewah ya, itu juga punyanya Pakuwon dan juga rame gitu ya di daerah Surabaya Utara. Itu saya juga baru tahu 3-4 tahun terakhir setelah saya baca atau meneliti LK dari si perusahaannya. Nah, ini yang saya tadi bilang, ini adalah breakdown dari masing-masing penjualan dari tahun 2012 sampai tahun 2020. Saya bagi dua tipe di sini, tipe sales, ya sales itu artinya kita menjual produk, dan tipe revenue, kita mendapatkan sesuatu. Ya, yang pertama itu adalah dari kondominium. Ya, nah kalau kita lihat penjualan dari 2012 sampai 2020, kondo yang paling banyak ya dari segi apa namanya
nilai nominal itu penyumbangnya dua ini memang, Superblok Kota Kasablanka dan Superblok Gandaria City. Yang memang di tengah-tengah itu ada juga ya, jual apartemen Edu City, kemudian mungkin 2012 masih ada Water Place ya, kalau nggak salah ya, apartemen di Surabaya ya. Ada Edu City, kemudian ada TP gitu ya, TP 6 atau TP 5 itu juga dijual, tapi dominan itu dari dua ini, Superblok Kota Kasablanka dan Gandaria City. Ya, jujur ini saya nggak terlalu tahu ya, jadi saya tidak sebegitu bagaimananya karena memang tinggal di Surabaya. Tapi kalau saya lihat-lihat produknya ini atau kondonya ini bahkan dijualnya itu di atas 1 miliar. Tapi kalau saya lihat di public expose itu sold-nya 99%, 100%. Artinya mereka punya pangsa pasar yang mau untuk membeli produk-produknya ini gitu ya. Dan kita lihat ya di sini ya, penaikannya tuh bukan hampir ya, setiap tahun ya, hampir setiap tahun itu mengalami kenaikan dan cukup konsisten kenaikannya, kenaikan penjualannya ya. Dan nantinya akan ada phase 2, Superblok Kota Kasablanka phase 2 dan Superblok Gandaria City phase 2. Sekarang masih dalam masih dalam persediaan yang sedang dikembangkan, beberapa sudah masuk ganti ke siap dijual ya. Beberapa sudah ganti ke siap dijual. Jadi stoknya masih ada ya. Cuman karena pandemi ini memang penjualannya langsung ngedropnya lumayan ya. Ngedrop mungkin turun 60%-an lebih. Nah, lanjut lagi ada land and buildings. Nah, kalau land and buildings ini memang penyumbang terbesarnya itu ada di Surabaya. Ada 3 township di Surabaya, ya. Yang pertama adalah Pakuwon Indah di Surabaya Barat. Kemudian yang kedua adalah Pakuwon City di Surabaya Timur, dan yang baru-baru aja ini adalah di Grand Pakuwon. Ya. Nah, memang kalau di Grand Pakuwon itu dia pangsa pasarnya agak turun ya. Kalau di Pakuwon Indah dan Pakuwon City ketemu rumah-rumah yang hiasannya itu ada malaikat-malaikatnya ya, klasik yang ada malaikatnya, mungkin dijual bisa 30M, 40M gitu ya satu rumah ya. Tapi kalau di Grand Pakuwon tuh nanti kalau kita lihat ya, saya juga ada contoh brosurnya, itu bahkan rumahnya itu dijual di bawah 1M, 800 juta tuh ada. Nah, kalau untuk Pakuwon Indah dan Pakuwon City biasanya rata-rata dijual 1M, 2M. Kalau di klasternya di Pakuwon City yang terbaru Grand Island itu bahkan ada yang dijual sampai 6M sampai 10M gitu ya. Jadi memang pangsa pasar dari si Pakuwon ini memang yang konsumer yang high class ya. Menariknya mereka ada pasarnya gitu ya. Oke, lanjut space rental. Space rental ini juga mengalami kenaikan dari 2012 yang cukup signifikan. Oh ya, sorry, land buildings ini tapi sayangnya itu tidak terlalu konsisten ya di land buildings ya. Kita bisa lihat ya, kadang naik, kemudian kadang turun ya, dan seterusnya. Nah, untuk space rental itu cenderung kenaikannya konsisten ya, dan ini ditopang oleh mall yang ada di Jakarta, ada Kota Kasablanka Mall, Gandaria City Mall, Blok M Plaza, kemudian ada TP, Pakuwon Mall, PTC, Royal Plaza, Pakuwon City Mall, dan yang terbaru ini di Hartono Mall Jogja dan Solo. Ini kalau saya jumlahkan total per meter perseginya itu ada 750.000 square meter persegi ya. Jadi ini terbesar se-Indonesia untuk luasan mall yang ada. Dan kalau kita lihat ya, sebelum pandemi, lihat rata-rata nyaris semuanya itu di atas 96% ya, 99, 98, 97, kalau di Surabaya 96, 96 dan seterusnya. Untuk Surabaya sendiri bahkan kalau kita cek track record yang sebelumnya ya, TP itu selalu 98, 99. Kenapa kok 96? Karena dia sedang ekspansi, buka TP 5 kalau enggak salah ya. Ada keterangannya juga turun karena memang ada beberapa yang belum dibuka ya karena belum selesai. Oke, nah pada saat pandemi pun ya turun, tapi mayoritas tetap di atas 90% ya tenannya. Meskipun memang Pakuwon pada akhirnya memberikan kebijakan ya potongan untuk tenan dan sebagainya agar tetap sama-sama survive gitu ya. Oke, lanjut ke ya, dan yang lain-lainnya ini mungkin kecil ya. Jadi saya tidak akan terlalu banyak bahas. Yang pasti ini yang saya tadi bilang ya. Untuk parkir aja mereka bisa dapat 200 miliar per tahun ya. Parkir di kantor, parkir di mall, dan seterusnya. Ini luar biasa kalau menurut saya. Nah, terakhir, harusnya ini yang bisa menjawab adalah teman-teman sekalian ya. Apakah saya memang benar-benar paham model bisnis dan produk dari Pakuwon gitu ya. Kalau saya sih menilai diri saya bisa memahami dengan model bisnis dan produk Pakuwon dengan conviction yang tinggi. Nah, nggak tahu, silakan teman-teman menilai sendiri saya paham atau tidak ya dengan model bisnis dari Pakuwon tadi. Next. Pertanyaan selanjutnya,
apakah model bisnisnya punya karakteristik yang baik? Oke. Nah, di sini karakteristik yang baik itu ada 3, ya, necessity, kemudian ada predictability, dan juga ada capex. Di necessity biasanya saya akan tanyakan satu pertanyaan, seberapa butuh sih orang-orang akan produk properti, khususnya produk properti yang dijual oleh Pakuwon. Ya, baik yang residensial ataupun yang komersil, ya, sewa mall, kemudian sewa office, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah predictability, seberapa predictable sih bisnis dari si Pakuwon ini. Dan yang terakhir, capex. Apakah bisnis Pakuwon itu tergolong bisnis yang perlu capex yang tinggi? Nah, ini adalah good business model ya dari 3 ini ya. Sebenarnya kalau kita lihat di TRI, di modulnya TRI ada banyak sekali ya. Saya cuma ambil 3 ini saja ya. Oke, next, necessity ya. Saya bagi jadi 2 necessity. Kenapa kok orang tetap membeli landed house dan kondo dari Pakuwon di masa depan? Yang pertama, permintaan properti di Indonesia itu kalau menurut saya akan tetap besar karena pertumbuhan penduduk di Indonesia itu masih positif ya, lebih dari 1%. Mungkin 1,5% ya dalam 10 tahun terakhir. Sedangkan lahan yang di bumi itu tidak bertambah ya, jadi pasti orang-orang akan tetap perlu properti. Nah, dari data pemerintah juga sama, masih diperlukan setidaknya 13,5 juta unit tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau backlog. Masalahnya, yang butuh properti punyanya Pakuwon ini sebenarnya siapa sih? Ya, jadi sebenarnya pangsa pasar properti Pakuwon itu kan kelihatan dari penjualannya, dari harga produknya berapa, dari apanya berapa, itu sudah kelihatan kalau pasar properti Pakuwon adalah properti premium yang dicari oleh mungkin keluarga yang mapan ataupun keluarga muda yang menengah ke atas. Ya, jadi rata-rata keluarga muda ini ya pasti yang seperti ini, yang mungkin berasal dari orang tua yang kaya, ya ingin punya properti sendiri dan lepas dari mertua atau orang tua, dan mau segera-segera untuk tidak nyewa gitu ya, tipikal seperti itu. Dan kita harus lihat apakah mereka ini akan tetap bisa untuk membeli properti dari Pakuwon. Nah, harga rumah, jual rumah landed maupun apartemen di Pakuwon itu mulai dari 1 miliar sampai 5 miliar ke atas, yang 10 miliar juga ada, yang ekstrim juga ada ya. Tapi ada beberapa klaster baru, misalnya seperti di Grand Pakuwon ya, bukan Grand Island ya, Grand Pakuwon itu menjual landed house dengan harga 800 juta per unit ya. Tentu saja ya square meternya ya lebih kecil gitu ya, luas tanah, luas bangunnya lebih kecil gitu ya. Tapi sekarang mulai terjangkau gitu ya. Nah, kita kemarin saya coba ngitung cicilannya ya, kalau seandainya orang mau beli rumah Pakuwon itu berapa sih, pakai kalkulator investasi ketemu, untuk misalnya cicilan properti untuk Pakuwon, misalnya 1 M ya, ini sudah dipotong dengan DP ya, anggaplah misalnya 1,5 M, 500 jutanya DP, terus kemudian sisanya itu 1 M yang nanti dicicilkan untuk KPR. Saya coba hitung tenornya itu 20 tahun, itu ketemu per bulannya harus bayar sekitar 9 juta per bulan. Nah, ya otomatis bank itu akan approve kalau seandainya cicilan itu 30% sampai 35% dari total gaji. Artinya memang yang disasar oleh Pakuwon ini adalah keluarga yang punya salary kalau di total itu sekitar 27 juta per bulan. Ya, kalau seandainya memang mau nyicil ya. Dan tapi karena di Grand Pakuwon ini murah ya, juga ada opsi bagi keluarga-keluarga yang memang yang nggak sampai segitu, mereka tetap bisa tinggal juga. Cicilan dari Grand Pakuwon itu bisa 4 sampai 5 juta per bulan. Oke, tadi landed house, dan sekarang kita akan coba lihat kenapa kok orang akan tetap menyewa space retail, mall, dan office dari Pakuwon di masa yang akan datang. Yang pertama adalah mall, retail, dan office dari Pakuwon ini berada di kota-kota metropolitan, termasuk mall yang sangat ramai ya, karena dia berada di lokasi yang sangat strategis di Surabaya, di Jakarta, khususnya di Surabaya. Dia ada di semua Surabaya, di jantung kota ada TP, kemudian di timur ada ECC, dan Sun ya. Nanti ECC akan dibuat lagi phase kedua ya, di sebelah lahan kosong itu akan dibuat lagi, dan mungkin ini yang nantinya akan menjawab Galaxy Mall ya, menjawab tantangan dari Galaxy Mall. Kemudian di barat juga ada Super Mall ya. Kelihatannya Super Mall ini sudah mematikan mall di depannya ya, mall landmarknya itu lesu di situ ya. Mungkin Ciputra World masih bisa nyaingin karena jaraknya agak begitu jauh dari Super Mall. Tapi kalau mall yang seberangnya Super Mall itu sudah kalah, hancur dibandingkan dengan Super Mall ya. Oke. Kemudian pandemi ya memang memaksa orang untuk adaptasi dan mulai belanja di e-commerce. Tapi ini kalau menurut saya pribadi ya, ini tidak akan mengurangi kebiasaan dari para masyarakat yang ada di kota metropolitan yang biasanya menjadikan mall ini sebagai tempat refreshing dan belanja. Kalau saya di Surabaya mau refreshing,
Ya saya agak malas kalau pergi ke Batu gitu ya atau ke Trawas. Saya refreshingnya di mall, jalan-jalan, cuci mata, nonton bioskop gitu ya. Dan itu biasanya yang dijadikan orang-orang kalau refreshing bukan ke tempat wisata, tapi biasanya perginya ke mall. Oke, nah selain itu orang juga pergi ke mall bukan karena hanya belanja saja, tapi bisa juga untuk makan, kongko, nonton bioskop, kemudian beli gadget, cuci mata. Bahkan kadang-kadang saya sempat lihat orang les dulu ya sebelum pandemi, prospek asuransi, pitching ide bisnis itu dilakukan di mall, di Starbucks gitu biasanya ya, dan itu ada di mall. Oke, jadi kalau menurut saya ini agak susah ya habit untuk orang-orang ketika nanti balik setelah pandemi itu untuk tetap stay di rumah, belanja online itu kayaknya agak susah. Next, predictability. Oke, jadi kalau predictability itu sektor properti ini merupakan sektor yang sangat cyclical ya. Tadi sudah sempat dijelaskan ada fase-fasenya. Terlebih lagi yang dijual oleh Pakuwon untuk high-rise building dan landed house premium yang di atas 1M. Nah, beberapa properti yang dijual di bawah 1M itu mungkin lebih gampang untuk survive ya, lebih bisa untuk survive. Tapi yang premium, yang kondo yang harganya 2M ya tentu susah ya, orang akan mikir-mikir pada saat pandemi. Revenue dan laba sangat rentan dengan perubahan daya beli yang ada ya, dan seterusnya. Nah, apabila teman-teman lihat di sini saya sudah membuat tabel tadi menjadi suatu grafik ya. Kita lihat di sini ya, terjadi kenaikan. Nah, pas di 2020 ini semua lini itu turun. Semua lini itu turun kecuali mungkin landed ya, landed house kalau nggak salah, land and buildings itu masih stabil tapi semuanya itu turun. Ekstrimnya ya penjualan kondo office juga turun, space rental juga turun karena memang pandemi ini memaksa orang-orang untuk stop belanja apartemen yang 1M 2M tadi, dan juga orang-orang dibatasi untuk datang ke mall, dan Pakuwon harus memberikan keringanan kepada tenannya ya. Jadi tenannya mungkin dari harusnya bayar 1 tahun, jadinya dipotong berapa bulan gitu ya, agar win-win solution. Oke. Nah, tapi kalau seandainya ini sudah pulih semua, Pakuwon ini terkenal lebih memiliki recurring income yang cukup besar dari rental property. Dan ini yang membuat income Pakuwon biasanya lebih stabil ya. Kalau nanti cek bandingkan dengan BSDE, CTRA dan seterusnya, income-nya itu lebih stabil jika dibandingkan dengan peers. Namun ya memang benar ya tadi pada saat pandemi ya semuanya juga turun. Oke. Nah, recurring income ini yang menurut saya nanti akan membantu tingkat predictability Pakuwon jika dibandingkan dengan peers, dengan pemain properti lainnya, meskipun secara sektor ya memang cyclical. Oke. Capex ya yang terakhir, kita harapkan perusahaan tersebut memiliki low capex. Nah, sayangnya kalau untuk Pakuwon yang natur bisnisnya itu adalah properti, itu adalah bisnis yang high capex. Kita bisa lihat dari komposisi asetnya. 35% itu working capital, kemudian 65% dari fixed asset. Nah, tapi jangan samakan ini dengan misalnya perusahaan tongkang atau perusahaan yang ada pabriknya ya, di mana fixed asetnya mereka itu adalah fixed aset yang depresiatif. Ya, kalau di sini fixed asetnya dari 65% ada 57% fixed aset yang apresiatif. Aset real estate dan properti investasi ini yang apresiatif. Cuman ada 8% itu yang depresiatif gitu ya. Nah, masalahnya juga perlu hati-hati ya. Land bank terlalu banyak itu juga bisa menjadi uang mati ya. Kalau kita cek kompetitornya di Intiland, land bank itu ada banyak sekali ya, tapi kapan mau dikembangkan enggak tahu kapan. Ya, land bank itu ada 1.800 hektar, tapi kapan mau dikembangkan enggak tahu. Nah, ini juga bisa meskipun apresiatif juga bisa jadi uang mati ya. Jangan-jangan nantinya agar bisa dapat cash flow mereka tetap terus berutang ataupun mereka jual properti yang ada. Setahu saya Intiland baru saja ngejual Nahos ya, National Hospital di Surabaya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Fix asetnya memang capex-nya tinggi, tapi aset-aset yang apresiatif, tapi juga hati-hati land bank-nya jangan sampai juga terlalu banyak dan tidak tahu kapan digunakan gitu ya. Nah, banyak orang yang pakai, kalau ngitung properti pakai RNAV aja ya, semua asetnya direvaluasi dan seterusnya. Saya sebenarnya kurang begitu sepakat ya, karena bisa jadi kita nggak tahu kapan aset yang banyak ini tadi itu bisa jadi uang, bisa jadi cash. Ya, makanya kita harus cari balance juga ya. Land bank-nya ya bukan ya harus tetap ada, kalau harus bisa tetap mensupport 20 tahun ke depan gitu misalnya. Tapi ini segera bisa untuk dijadikan cash dengan sangat cepat. Gitu. Oke.
Nah, apa kesimpulannya? Kalau meskipun predictability-nya tidak terlalu bagus dan juga capex-nya tinggi, tapi capex-nya ini kan lebih ke arah aset apresiatif ya. Saya tetap merasa kalau model bisnisnya itu punya karakteristik yang baik ya untuk Pakuan ini. Jadi green light, Pakuannya masih belum ditembak ya. Nah, berikutnya ini adalah apakah bisnis memiliki durable competitive advantage? Jawabannya adalah iya kalau menurut saya. Ini ada beberapa alasan ya, sedikit dari banyak alasan. Yang pertama adalah mereka akan punya high quality future products. Ya, dari township-nya mereka punya development yang cukup bagus dan customer-customernya itu sangat puas ya berada di township itu gitu ya. Sehingga biasanya terkadang ada beberapa customer baru yang repeat ya membeli lagi karena kan Pakuan itu kan pangsa pasarnya kan premium ya, jadi orang yang di sana kan orang yang kaya ya, mungkin beliin anaknya untuk atau mungkin siapa ataupun dari orang-orang baru ya, orang-orang yang dari kecil itu sudah tahu Pakuan seperti apa, brandnya kuat, teman-temannya tinggal di sana, punya rumah impian ada di Pakuan ya. Jadi kalau menurut saya mereka punya high quality products. Terus kemudian mereka kalau tidak salah punya 5 atau 6 super block dan sukses semua. Rasanya tidak banyak perusahaan properti yang bisa develop super block dan sukses gitu ya, tidak banyak ya. Pakuan ini adalah salah satu yang sukses dalam membangun konsep super block. Kemudian juga retail mall ya. Retail mall-nya itu juga luar biasa ya. Nanti ada TP6, kemudian ada di ekspansi dari SCC, sebelahnya SCC itu juga ada mall. Setahu saya juga nanti mereka akan bangun Pakuan Mall Bekasi gitu ya. Dan harusnya dari pengalaman-pengalaman Pakuan mereka akan punya durable competitive advantage ya untuk tetap terus menjaga kekuatannya ya, dengan pengalamannya yang ada di beberapa puluh tahun terakhir, mereka akan tetap develop produk-produk yang bagus. Oke, kemudian strong brand atau top of mind. Mereka itu juga ya market leader di retail mall, mereka itu yang terluas se-Indonesia, ada 750.000 meter persegi dengan ini yang luar biasanya, okupansinya itu 95% plus. Beberapa 96, 97, 99 gitu ya. Terus yang kedua, produk mereka tuh premium selama ini ya, dari 2012 sampai 2019 mereka selalu menjual produk premium tapi kok cepat terjual. Nah, ini yang menurut saya juga ada sesuatu yang dimiliki oleh perusahaannya sehingga mereka tetap bisa maintain ini ya. Dan yang ketiga adalah top management ya. Jadi kita lihat 10 tahun terakhir itu historical performance yang luar biasa, sales-nya naik, labanya naik, kemudian mereka memutuskan untuk reinvest ya, dan reinvestnya nggak main-main, 80% lebih, tapi ROE-nya masih tetap tinggi, walaupun setiap tahun ekuitasnya nambah. Mereka tetap bisa maintain reinvestment-nya dengan high ROE. Terus yang berikutnya, ini yang juga tidak bisa, mungkin susah ditiru oleh orang-orang ya, mereka mampu menciptakan produk dengan high recurring income, jauh di atas peers. Saya tadi cerita, perusahaan nomor 2-nya, saya lupa ya, antara Jaya Real atau BSD atau Lipo Karawaci itu masih di 20% ya recurring-nya, tapi kalau Pakuan ini bisa sampai 50%. Dan yang terakhir, ini juga ada metrik yang Pak Budi sempat jelaskan ya, inventory turnover, itu kalau saya bandingkan antara Pakuan, Citraland, BSD, Sumarekon, itu yang paling cepat ya, inventory turnover-nya itu sekitar 1,5 tahun, 500 atau 447 hari. Sedangkan kalau peers, itu bahkan sampai tahunan ya, BSD bahkan sampai 1.600, Sumarekon 1.200, Citraland 900, 800. Artinya produknya itu lebih cepat terjual ya, terkonvert dari inventory ke HPP. Oke. Nah, ini juga sekilas grafik ya. Jadi pendapatan pre-COVID, laba usaha pre-COVID naiknya itu 20% plus. Dan ini juga green light, bisnis Pakuan memiliki durable competitive advantage yang kuat. Oke, sampai di terakhir ya. Semuanya masih lolos ini. Jadi kalau mainan di Squid Game tadi sudah 6 kali diputarkan lagu yang bahasa Korea tadi masih tetap lolos. Sekarang divaluasi. Nah, divaluasi ini apakah harga pembelian saat ini bisa menawarkan margin of safety yang sangat lebar? Kita lihat di sini, apakah harga pembeliannya bisa menawarkan margin of safety yang sangat lebar? Nah, valuasi kalau saya sekarang banyak berevolusi. Kalau dulu sempat menjelaskan relative valuation dari rata-rata PI, rata-rata PBV 5-10 tahun ke depan. Kemudian juga sempat
mengembangkan develop DCF gitu ya. Tapi setelah banyak diskusi atau ikut kelas-kelasnya Pak John Wen, kemudian baca ulang lagi buku dan ikut di TRI, akhirnya memang saya berkesimpulan kalau seandainya memang lebih cocok kalau kita itu pakai yang namanya PE ratio, fair PE ratio, dan kita cari ya, kita bandingkan dengan bisnis-bisnis yang lain, kemudian kita harus tahu ya berapa kira-kira PE ratio. Yang pasti PE ratio perusahaan yang memang kinerjanya bagus, sektornya defensif, produknya itu disukai banyak orang, semua metrik-metrik stabil, growth, dan seterusnya pasti harus dihargai di PE yang lebih tinggi. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang cyclical, perusahaan-perusahaan yang labanya naik turun, perusahaan-perusahaan yang mungkin terkait dengan komoditas, dan seterusnya, itu memang PE ratio-nya juga rendah gitu ya. Nah, detailnya seperti apa? Saya nggak bisa ceritakan detailnya. Nanti bisa, mungkin kalau seandainya TRI sharing tentang valuasi, ya mungkin bisa dilihat, atau mungkin bisa cek juga ya, kalau seandainya yang sudah berniat join di TRI gitu ya. Di situ ada penjelasannya tentang valuasi. Nah, PE ratio-nya yang wajar kalau menurut saya Pak Kwon ini ada di sekitar 12-13 kali. Ya. Kemudian berapakah fair earning wajarnya? Jadi fair earning itu adalah bukan earning yang 1 triliun yang pada saat kena hukum pandemi ini, tapi adalah earning yang merefleksikan fundamental dia jangka panjang. Setelah dia pulih pandemi, kira-kira apakah pendapatannya dari space rental, service charge akan balik berangsur-angsur ke 100%? Atau ternyata turun gitu ya, okupansinya turun secara permanen, dan seterusnya. Nah, ini silakan teman-teman analisa seperti apa. Dan juga penjualan kondo, apakah orang-orang sekarang sudah mikir 2 kali lagi untuk beli kondo di harga di atas 2M gitu ya. Nah, kalau menurut saya, Pak Kwon sempat labanya tuh peak di 2,7T ya di 2019. Saya merasa dia akan belum recover secara penuh dalam 2-3 tahun terakhir ke depan gitu ya. Jadi mungkin saya akan pakai earning yang merefleksikan fundamental jangka panjang itu di 2,4 triliun. Nah, kita tinggal kalikan aja. 12 sampai 13 saya kalikan 2,4 triliun rata-rata ya, akan ketemu market kapitalisasi value dari keseluruhan perusahaan ya. Itu setara dengan 28,8 29T sampai 31T. Kalau kita bagi dengan jumlah lembar sahamnya itu 600 sampai 650 per share. Oke. Ini adalah nilai yang saya yakini. Analis akan meyakini nilai yang lain. Trader akan yakini nilai yang lain. Tapi kalau bagi saya, karena valuasi ini kan sifatnya subjektif kan, dari pemahaman bisnis kita, valuasi ini kayak semacam kesimpulan gitu ya. Kalau saya meyakini nilai Pak Kwon itu antara 600 sampai 650 gitu ya. Nah, apakah memang sekarang ini ditawarkan dengan margin of safety yang lebar? Kita lihat gitu ya. Nah, kalau saya rata-rata ya 600 sampai 625, fair value-nya itu ada di 625. Berarti kalau kita mau beli dengan diskon 35%, maka kita harus beli di harga at least 406. Bukan at least ya, maksimal 406. Kalau kita nawarnya mau lebih kuat lagi, itu di 313. Ya, disclaimer, saya juga punya Pak Kwon, saya harga investasi saya di Pak Kwon itu di 378 ya, kurang lebih ya. 378. Jadi masuk ke margin of safety sekitar 40 sampai 45%. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini red light. Harga pembelian saat ini tidak menawarkan margin of safety yang lebar. Artinya, kalau seandainya kita lihat di kesimpulannya, semuanya green light. 6 pertanyaan ke depan tuh green light, cuman divaluasi yang red light. Cuman ini adalah red light yang bukan fatal, dalam artian harga ini masih bisa berfluktuasi. Tapi kalau model bisnis dan manajemen, kalau manajemennya ternyata kurang kompeten, ya agak susah untuk berubah. Bisnis modelnya kalau seandainya tidak cukup kuat, dia juga agak susah untuk berubah ya. Tapi kalau valuasi ini kita nanti berharap sama Mr. Market. Banyak-banyak berdoa, semoga ada satu kesempatan di mana harganya bisa masuk ke dalam range diskon yang kita mau. Oke. Nah, itu saya rasa ini akhir slide saya yang terakhir, sudah 1 jam 17 menit. Semoga apa yang tadi saya jelaskan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan terima kasih atas perhatiannya ya.